Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi malam, wabarakatuh. Pak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting untuk sesi kupas tuntas mengenai program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yakni Kepala Program Jurusan Magister Manajemen, yakni Profesor Dr. Ibnu Hajar SEMSI. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Baik, Selamat Mbak. malam, Bu. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiwi Astuti. Boleh dipanggil dengan Mbak Wiwi. Saya di sini sebagai admin PMB Unisula. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita melakukan sesi webinar yang pertama untuk kupas tuntas program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL periode Maret 2025. Dan kemudian mungkin akan saya bacakan untuk susunan acaranya. Setelah pembukaan ini akan ada langsung pemaparan materi mengenai program RPL yang disampaikan oleh Prof. Ibnu. Kemudian ada sesi untuk tanya jawab. Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab nanti bisa raise hand terlebih dahulu dan kemudian bisa on mic dan langsung bertanya. Dan selanjutnya akan saya mulai saja nih, Prof. Baik, Mbak. Monggo. Iya, Prof. Untuk sesi pemaparan materi mengenai program RPL ini akan disampaikan oleh Prof. Ibnu. Waktu dan tempat saya persilakan, Prof. Monggo. Mohon izin itu Profnya belum on mic ya, Prof. Suaranya nggak kedengaran dari sini. Belum ada suara di Prof. Bagaimana? Apakah suara sudah jelas? Iya, cukup jelas, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf. Suara tadi belum ternyata masih mute ya. Baik, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara penyampaian memperkenalkan perkenalan dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Teman-teman semuanya, kami ucapkan sangat berterima kasih teman-teman semua sudah berkenan menghadiri acara ini yang dipandu oleh saudara Mbak Wiwi
Betul ya Mbak Wiwi ya? Betul ya? Dari Mbak Wiwi, halo Mbak Wiwi. Prof, mohon maaf di sini tidak terdengar karena masih ada azan, Prof. Oh baik, ya udah. Oke. Baik. Baik, apakah ini suara masih jelas teman-teman semuanya? Jelas, Prof. Jelas. Jelas. Baik, Jelas, 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 jelas. jelas, jelas, jelas. baik. Ini yang hadir teman-teman, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Ini ada yang dari Batam, Pak Revnal, tadi ada dari Jakarta, dari manapun. Terima kasih sekali lagi atas ke atensinya terhadap acara ini. Baik, langsung saja kami Di Semarang, Pak. menyampaikan bagaimana. Enggak, Pak. Unisula, swasta. Oh iya, Baru penjajakan baik. ya, Pak. Kami langsung saja memperkenalkan tentang program Dari yang kami. biayanya nggak terlalu Program kami yaitu program pasca sarjana sampai selesai. S2 Hanya 70. Magister Manajemen. Nah, bentar, bentar. Ini kebetulan adzan ya di sini teman-teman ya, sehingga ada adzan maghrib. Maaf, adzan isya. Baik, jadi kami langsung saja memperkenalkan tadi program S2 Magister Manajemen. Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk program Magister Manajemen ini kuliah akan kita skedulkan pada bulan Maret dan Maret tahun 2025. Sehingga hari ini masih awal bulan Januari, oleh karena itu masih ada waktu sekitar 1,5 bulan, sekitar ya 1,5 bulan menuju bulan Maret. Jadi sekali lagi program ini nanti kami Magister Manajemen Unisula kuliah dimulai pada awal Maret. Sehingga kalau teman-teman nanti ada yang berminat untuk bergabung dalam program kami, maka di masih ada waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Baik, kami langsung memperkenalkan program kami yaitu Magister Manajemen. Untuk saat ini Magister Manajemen itu apa namanya sudah berdiri. MM Unisula itu berdiri tahun 2001, tepatnya 8 Juni 2001. Sehingga sampai saat ini MM itu hampir sudah 2 periode ya, lebih dari 2 periode. Sekarang tahun 2025 berarti sudah 24 tahun yang lalu, 2 periode lebih. Baik, MM Unisula itu nanti punya ekspektasi, punya harapan bahwa lulusan alumni MM Unisula itu bisa idealnya adalah menjadi seorang manajer atau seorang entrepreneur, pengusaha, atau akademisi atau dosen. Itu profil yang kami harapkan. Profil lulusan yang kami harapkan setelah menempuh studi di MM Unisula. Bisa manajer,
pengusaha atau akademi dosen. Kemudian untuk status akreditasi, saat ini akreditasinya adalah baik sekali. Ya, akreditasinya baik sekali. Ini dari Lamemba. Sekarang memang akreditasi ada di bawah lembaga Lamemba ini. Ya, bukan dari Dikti lagi, tapi sudah diserahkan ke asosiasi yaitu Lamemba. Dengan predikat baik sekali. Kemudian ini akreditasi kami, ini baik sekali. Ya, oke. Ini benar. Mohon maaf ini kok enggak mau besar ini ya. Ini akreditasinya baik sekali. Tapi itu. Oke. Ini mau tak besarkan dulu bentar, bentar. Kok enggak muncul ini? Baik ya. Jadi ini akreditasi saat ini. Mohon maaf teman-teman, ini kami mau tak klik besar kok nggak mau besar kenapa ini? Nah, kenapa tidak muncul di sini ini ya? Tapi ini kelihatan nih teman-teman ya. Mohon maaf, Terlihat, Prof. kelihatan ya. Iya, Prof. Baik. Jadi status akreditasinya saat ini baik sekali, ya baik sekali. Kemudian untuk pengelolanya sementara saya sendiri sebagai ketua program dibantu dengan sekretaris yaitu Dr. Siti Sumiati. Baik. Kemudian dosen pengajar di MM Unisula. Saat ini kami sudah mempunyai 15 guru besar. Ini tertulis 13 ya. Memang ini yang betul ada sudah 15. Karena kemarin sudah ada tambahan 2 guru besar lagi, yaitu saudara siapa namanya Pak Bu Lulu, Profesor Lulu, sama Profesor Edi Suprianto. Ada 2 tambahan guru besar itu. Ya. Jadi kami sebenarnya sudah mempunyai 15 guru besar. Dan monggo nanti teman-teman bisa memilih khususnya untuk dosen pembimbing. Kalau ingin dibimbing oleh guru besar, siap. Kami akan plotting. Ya, akan carikan siapa yang diinginkan untuk membimbingnya. Baik, itu tentang desain sudah. Kemudian ini untuk menjaga kualitas, untuk selalu meningkatkan kualitasnya, baik kualitas pengajaran maupun kualitas aktivitas akademis yang lainnya, MM Unisula mengadakan kerjasama. Punya MOU, ya MOU kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri, yaitu dari Malaysia itu ada IIUM, ada UITM, kemudian dari Korea ada Dongseo University, Yungdong University, dan dari Bangladesh yaitu Daffodil International University. Jadi ini beberapa kampus luar negeri yang kami sudah mempunyai kerjasama, tentu sudah terwujud dalam bentuk kegiatan-kegiatan akademis seperti seminar internasional bersama, seperti riset bersama,
seperti apa namanya itu eh, lecturer exchange, lecturer exchange. Jadi pertukaran dosen, dosen Unisula ngajar di luar negeri, dosen luar negeri ngajar di Unisula. Ataupun juga exchange student, mahasiswa MM kuliah di sana, mahasiswa luar negeri kuliah di kita. Atau ujian-ujian. Jadi ada beberapa mahasiswa Unisula yang ujiannya itu di kampus luar negeri. Jadi itu semuanya bentuk wujud dari MOU dengan kampus luar negeri yang pada intinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas baik pembelajaran maupun aktivitas akademis yang lainnya. Baik, sekarang konsentrasinya, ini konsentrasi yang dimiliki dari kampus MM Unisula. Konsentrasi yang kami miliki saat ini ada 3 konsentrasi, yaitu sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Ada 3 konsentrasi ini. Jadi nanti kalau teman-teman bergabung, untuk tugas akhirnya monggo ambil konsentrasi yang mana dari ketiga itu, bebas. Atau mungkin teman-teman nanti saat tugas akhir mungkin bisa dihubungkan dengan kondisi situasi di instansi Bapak Ibu, di tempat bekerja teman-teman semua. Mungkin di sana ada permasalahan, mungkin di sana ada problema-problema yang harus diselesaikan, mungkin bisa dibawa ke sini dalam bentuk tugas akhir yaitu tesis. Jadi nanti kalau tesisnya jadi, otomatis problematikanya terjawab secara akademis ya, begitu. Oleh karena itu, kami membuka 3 konsentrasi ini, yang ini merupakan masalah aktivitas pokok di dalam suatu organisasi bisnis. Begitu ya. Baik. Kemudian ini program kami yang reguler. Kebetulan saat ini kita fokus ke program RPL ya. Jadi MM Unisula saat ini masih melaksanakan program rekognisi pembelajaran lampu RPL. Nah, program RPL ini memang berbeda dengan program reguler. Kami MM Unisula dua-duanya ada, reguler maupun RPL. Nah, tentu RPL itu sesuai aturan dari Dikti, sesuai undang-undang dari Dikti, ya di RPL ini undang-undangnya nomor 41 tahun 2001, itu istilahnya ada pengurangan mata kuliah. Gitu. Artinya begini, jadi teman-teman yang ikut program RPL itu tidak harus menempuh seluruh mata kuliah yang ada di Magister Manajemen. Semuanya tidak harus ditempuh. Ada beberapa mata kuliah yang seolah-olah Bapak Ibu sudah menempuhnya. Seolah-olah. Seolah-olah Bapak Ibu sudah ujian. Seolah-olah Bapak itu sudah kuliah sehingga Bapak Ibu langsung mendapat nilai. Nah, begitu. Jadi nanti program RPL itu ada pengakuan, ya, rekognisi. Artinya berdasarkan pengalaman kerja Bapak Ibu, pengalaman kerja itu akan dikonversi dalam bentuk mata kuliah. Sehingga nanti mata kuliah yang dikonversi berdasarkan pengalaman kerja itu dianggap itu sudah lulus. Akhirnya itu sudah lulus dan sudah mendapatkan nilai. Oleh karena itu
Kalau program RPL nanti Bapak Ibu tinggal kuliah yang belum dikonversi berdasarkan pengalaman kerja. Bapak Ibu nanti tinggal kuliah pada mata kuliah yang belum direkognisi istilahnya. Belum direkognisi berdasarkan pengalaman kerja Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti yang mengikuti program RPL em, diminta juga menyertakan beberapa sertifikat pengalaman-pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk pengakuan rekognisi tadi. Baik, teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mbak Moderator, Mbak Wiwi, bahwa memang malam ini kita khusus spesial membahas yang program RPL. Jadi sekali lagi, RPL itu semuanya tidak harus ditempuh. Ya, berapa yang bisa di RPL? Artinya tadi RPL kan bisa di apa namanya mata kuliah bisa direduksi, bisa dikurangi. Kenapa bisa dikurangi? Karena ada beberapa mata kuliah yang sudah diakui, teman-teman sudah lulus. Teman-teman sudah dianggap sudah kuliah dan sudah lulus dan sudah dapat nilai, sudah dikonversi. Apa dasarnya? Dasarnya pengalaman kerja Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, program RPL ini adalah program yang resmi karena itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memang itu tahun 2021. Kemarin pada saat pergantian menteri itu, sekarang yang Pak pakai Dirjen Pak Sumantri itu ya, RPL tidak dihapus. RPL tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, MF Unisula tetap menjalankan program RPL berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021. Nah, di undang-undang ini apa namanya ada istilahnya itu petunjuk teknisnya. Di undang-undang itu ada juknisnya, petunjuk teknis bagaimana rekognisi itu. Bagaimana mengkonversi berdasarkan pengalaman kerja itu bagaimana. Intinya di juknis itu semuanya diserahkan kepada rektor dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi yang membuat juknis ini diserahkan pada pimpinan perguruan tinggi yang melaksanakan program RPL. Ya. Nah, oleh karena itu Unisula membuat program RPL ini aturannya. Nah ini. Jadi di Unisula berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tadi, berdasarkan juknis dari Dikti tadi, Unisula membuat program RPL. Nah, di dalam program RPL itu, ini sudah disebutkan. RPL pada program Magister Manajemen dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya 50%. Nah, gitu. Jadi nanti dari seluruh total mata kuliah yang ada di MM, Bapak Ibu hanya menempuh separuhnya saja. Yang separuh gimana? Yang separuh seolah-olah Ibu sudah kuliah dan sudah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan nilai. Kira-kira itu. Itu kelebihan program RPL. Sehingga nanti pelaksanaannya bisa lebih cepat, yaitu kurang lebih 1 tahun sudah selesai. Kenapa? Karena ada penyusutan mata kuliah. Mata kuliah disusut dari 100% menjadi 50%. Dasarnya apa? Dasarnya pengalaman kerja teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman diharapkan bisa mengumpulkan poin-poin pengalaman-pengalaman kerja yang sudah dimiliki. Untuk apa itu? Untuk dasar merekognisi, ya, mengakui, mengkonversi mata kuliah sehingga kuliahnya tidak harus menempuh semuanya. Begitu, teman-teman. Ya, baik. Nah, mata kuliah di MM itu seperti apa? Mata di MM itu seperti ini.
Sekarang itu jumlahnya 42 SKS. Jadi teman-teman itu harus menempuh mata kuliah sebanyak 42 SKS atau mata kuliahnya sebanyak 13 mata kuliah. Ya, 13 mata kuliah, SKS-nya 42 SKS. Nah, kalau teman-teman ikut RPL, maka nanti kuliahnya hanya ini aja, semester 1 ini aja. Jadi kuliah di MM itu ada 3 semester ya. Ini mata kuliah semester 1 ini, mata kuliah semester 2, mata kuliah semester 3. Nah, kalau ikut RPL, maka Ibu hanya kuliah semester 1 saja ini. Hanya kuliah selama 1 semester. Yang semester 2, Ibu sudah dinyatakan lulus. Dianggap Ibu sudah kuliah, sudah dinyatakan lulus, dan sudah mendapatkan nilai. Nah, itulah yang dimaksud dengan rekognisi. Jadi pengalaman teman-teman yang sudah bekerja itu, pengalaman kerja itu akan dikonversi seolah-olah Bapak Ibu sudah lulus mata kuliah manajemen operasional. Seolah-olah Bapak Ibu sudah lulus mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi. Bapak Ibu sudah dianggap lulus mata kuliah kewirausahaan. Bapak Ibu sudah dianggap lulus mata kuliah manajemen strategik. Bapak Ibu dianggap sudah lulus manajemen pengetahuan dan teknologi. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 15 mata kuliah. Mohon maaf, 15 SKS. Jadi rekognisi di MM Unisula itu tidak 50% ya. Meskipun undang-undangnya sebetulnya 50%. Tapi yang direkognisi ini 50% kurang sedikit ya. Karena kalau 50% harusnya 21. Tapi yang direkognisi hanya 1, 2, 3, 4, hanya 15 ya. Jadi itu. Sehingga nanti teman-teman hanya kuliah ya, hanya kuliah pada semester 1 aja ini. Mata kuliahnya keuangan, SDM, marketing, metode, epistemologi Islam, etika bisnis sama publikasi. Itu aja kuliahnya. Yang semester 2 ini operasional itu enggak usah kuliah. Semester 2 Ibu sudah dinyatakan lulus. Duh, kok enak iya. Apa dasarnya? Dasarnya merekognisi pengalaman kerja teman-teman semuanya. Nah, gitu. Sehingga diharapkan yang sudah ikut program RPL nanti diharapkan sudah bekerja atau sudah mempunyai pengalaman kerja. Jadi sekali lagi teman-teman hanya kuliah semester 1, semester 2-nya penuh untuk mengerjakan tugas yaitu tesis. Dan nanti akhir tahun bisa selesai. Ya kira-kira begitu. Begitu teman-teman. Jadi inilah mata kuliah rekognisi. Hanya menempuh 7 mata kuliah. 8 plus tesis. Yang 5 mata kuliah tidak usah kuliah. Yang 5 mata kuliah Ibu sudah dinyatakan, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus berdasarkan pengalaman kerja. Sehingga nanti yang ditempuh hanya 27 SKS ini ya. 27 SKS itu apa? 27 SKS itu yang 6 SKS tesis, yang 21 S mata kuliah. 7 mata kuliah 21 SKS plus tesisnya 6 SKS berarti 27 SKS. Yang 15 sudah dinyatakan lulus berdasarkan pengalaman kerja. Baik. Ya. Baik, teman-teman. Kurang lebih itu, dan ini saya tampilkan beberapa alumni ya, beberapa alumni yang kami datanya bisa kami kumpulkan. Yang pertama itu ada Pak Polisi namanya Eko Marudin. Nah, Eko Marudin itu alumni MM program RPL. Ini sudah menggunakan titel yaitu MM ya, MM. Setelah lulus, datanya sudah dikirim ke markas besar kepolisian dan sudah diterima dan dinyatakan diakui jasanya, yaitu program RPL pertama yaitu Pak Eko Marudin, ini yang bertugas di Kapoltabes Semarang. Itu teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua ini kami kemarin dengan tim pergi ke NTPU, NTPU, National Taipei University. Nah, ini wujud dari tadi kami MM untuk meningkatkan kualitas
selalu menjalin hubungan dengan luar negeri untuk meningkatkan kualitas. Salah satunya tadi ini di tahun 2004 kami berkunjung ke NTPU, National Taipei University. Di sana ini krunya di sana. Ini dari waktu ke NTPU itu ada mahasiswa yang ikut ya. Ini mahasiswanya namanya Pak Mat Nuri dari MM Unisula ikut ke Taipei ya. Ini krunya pengelola Magister Manajemen NTPU. Saya nggak bisa baca ini teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa baca ya. Ini intinya adalah National Taipei University. Baca. Baik. Nah, pada waktu di Taipei itu kegiatannya apa saja? Ini kegiatannya. Waktu itu ada istilahnya guest lecture. Guest lecture itu ada kuliah dosen tamu. Nah, kayak itu. Jadi saat di NTPU itu saya mengajar tentang manajemen keuangan di NTPU. Ya, yaitu berupa guest lecture dosen tamu. Sekali lagi, itu kerjasama dengan luar negeri dalam rangka menjaga, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Magister Manajemen Unisula. Dah. Nah, ini perkuliahannya memang tidak banyak waktu itu yang pesertanya, tapi cukup ada lebih dari 10 dan waktunya sudah sore sehingga banyak yang sudah pulang teman-temannya. Nah, ini mahasiswa tadi, ini guest lecture-nya, ini mahasiswanya, ini tim dari Unisula dan saya. Ini dosen dari NTPU. Ya. Terus tadi sama guest lecture. Nah, ini kampusnya di NTPU. Nah, ini juga mahasiswa dari MM Unisula yang sekarang sudah masuk semester akhir, semester 1. Namanya Pak Ong. Ini kampusnya National Taipei University. Ya. Nah, kalau ini masih di NTPU ya, teman-teman. Nah, ini ada 2 mahasiswa dari Unisula, yaitu Pak Matnur sama 3. Pak Matnur, Pak Ong, sama Pak Irfan. Ada 3 mahasiswa. Nah, ini saat ujian proposal tesis. Ya, itu. Jadi nanti teman-teman kalau tesisnya mau diuji di luar negeri, monggo. Kami siap memfasilitasi. Sehingga nanti ke luar negeri itu tidak hanya piknik ya, tapi juga tetap melaksanakan kegiatan akademik. Contoh seperti ini ya, ini ujian proposal tesis. Ini penguji dari NTPU. Ya, penguji dari NTPU, ini 3 mahasiswa. Ini di kampus International College Nasional Taipei University. Gitu ya. Nah, ini sama, ini pada presentasi Pak Matnur, ini angkatan 79A. Ya. Nah, kemudian ini waktu pamitan di NTPU dengan tim Unisula. Oke. Nah, ini yang mahasiswa yang tadi ikut guest lecture tadi. Ini yang dari Taipei tadi. Baik. Ini dari NTPU. Ini mahasiswa, 2 mahasiswa, yang satu kemana nggak tahu kemarin gitu. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian di Yuan University itu juga di Taipei. Tapi di sini memang waktunya agak mepet sehingga kita tidak bisa melaksanakan guest lecture maupun ujian tadi. Karena ujiannya sudah diuji di National Taipei University. Setelah itu kemarin kami juga mengadakan ke tadi UITM. Ini kampus UITM teman-teman di Malaysia. Di Malaysia di Terengganu. Kami juga punya kerjasama. Sekali lagi ke luar negeri itu tidak hanya liburan, tidak hanya piknik, tetapi sekaligus mereka melakukan kegiatan akademik. Ini pas internasional seminar di NTPU. Ini pembicaranya ada saya dan Bu Siti Sumiati. Ini pengelola MM tadi. Ini dari dosen UITM. Nah, ini peserta kuliah internasional tadi, semuanya internasional. Di sana memang kuliahnya tidak online ya. Kalau kami nanti MM kuliahnya online. Tapi di UITM ini offline ini. Kampusnya penuh. Ya, di sana kampusnya penuh. Ini untuk kuliah umum semua hadir ini.
satu kelas nih hadir. Ini saya, Bu Siti, ini dosen tadi. Itu ya. Kemudian ini yang ujian di UITM. Ini namanya Irfan, saudara Irfan. Ini angkatan 78A. Memang sudah dinyatakan lulus ya, karena ujiannya di UITM. Tuh. Nah ini ada dua sebenarnya, Irfan sama Mas Ferry, ada dua ini, dua student ini yang ujian di UITM. Semuanya sudah lulus. Ya, baik. Ini biaya studinya untuk tahun 2025. Biaya studi di MM ada 35.500.000. Itu sudah full sampai wisuda. Gitu ya. Kuliah dari awal sampai wisuda ini. Dan nanti kuliah bisa diangsur per bulan ini. Per bulan diangsur. Baik, begitu. Terima kasih teman-teman atas atensinya yang telah mengikuti paparan kami untuk mengenalkan program kami. Tak kenal, tak sayang, begitu teman-teman. Oleh karena itu, kami memperkenalkan tadi program MM. Nah, baik, hari ini yang hadir sudah mencapai berapa ini? Ada 30 lebih ya. Baik. Baik, teman-teman. Ini Pak Amin AR dari tadi raise hand kenapa ini? Monggo Pak Amin AR ada yang mau ditanyakan? Pak Amin AR. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Monggo Pak sebelum Amin. makasih ya waktunya. Maaf tadi saya nggak ngikutin dari awal. Jadi mohon mungkin untuk yang pertama disampaikan kembali narasumber untuk Zoom ini, karena tadi saya nggak ngikutin dari awal. Yang kedua, karena saya baru mengenal ini program RPL dan saya juga mengenalnya juga dari internet Facebook ya. Tadi mungkin bisa dijelaskan bahwa apakah ini memang benar resmi dari kampus Unisula atau gimana? Misalnya kita kan perlu kepastian Pak biar mantap gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan uh, program ini memang panitianya memang resmi dari Unisula gitu. Gitu aja Pak. Karena kan tadi saya lihatnya itu di link pendaftarannya kok linknya itu bukan .acid tapi .com gitu. Kemudian juga rekening pembayarannya kok tidak atas nama kampus tapi atas nama apa pendaftaran Unisula gitu. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik Pak Amin AR. Baik. Jadi betul sekali lagi saya ini langsung apa tadi pengelola dari MM saya sendiri. Ini tadi tak gambarkan fotonya ini tadi ya. Bentar. Bentar. Ini tadi. Ini Pak Amin. Ini saya sendiri yang mempresentasikan tentang program kami, yaitu dari Unisula. Ini Pak Amin, saya Pak Ibnu, pengelola sementara saya masih dipercaya sebagai pengelola di MM. Jadi betul ini resmi dari Unisula, program RPL dari Unisula. Dan sekali lagi Pak Amin, RPL di Unisula itu bukan dikarang sama Unisula ya. Jadi kami itu sudah melaksanakan BISDON berdasarkan undang-undang dari Permendikbud tahun 2001 yaitu tentang program RPL. Sekali lagi Pak Amin, resmi betul Pak Amin, ini adalah dari Unisula. Cuma tadi pembayarannya monggo bisa lewat Facebook tadi yang dari Mbak apa tadi Mbak Wiwi tadi ya. Atau kalau memang teman-teman pengen langsung ke MM juga dipersilakan monggo. Nanti rekeningnya juga bisa kami sampaikan. Monggo, silakan. Nyamannya bagaimana? Begitu ya Pak Amin ya. Nyamannya bagaimana? Ke rekening MM langsung nggak boleh monggo, atau ke rekening yang sudah dicantumkan di Facebook itu juga tidak apa-apa, monggo. Jadi sekali lagi ini adalah resmi ya, resmi dari Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Dan kan memang
akreditasi itu sangat poin penting hari ini ya. Hari ini sangat penting karena khususnya ya untuk para ASN, para pegawai negeri itu kalau kuliahnya MM-nya, kuliah di MM, tapi kok akreditasinya belum baik sekali, memang itu belum bisa diakui oleh kepegawaian negara. Jadi ijazahnya belum bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Tetapi untuk kenaikan pangkat itu minimal harus baik sekali. Contoh ini tadi, yang Pak Polisi ini tadi loh. Ini mana tadi oh, polisi tadi. Dan Pak Polisi ini tadi tak sampaikan Dek, 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 itu. Oh, dek, jangan berisik tuh. bentar. Mana tadi? Oke. Ini ya. Jadi Pak Eko Nurudin itu dulu memang pernah kuliah teman-teman. Cuma dia kuliahnya itu pada perguruan tinggi yang kebetulan belum baik sekali apanya akreditasinya. Sehingga ijazahnya sama Mabes itu ditolak. Oleh karena itu Pak Eko Marudin ini langsung pindah ke MM Unisula. Ikut RPL yang pertama. Setelah lulus, ijazahnya langsung dibawa ke Mabes Polri dan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan Eko Marudin sudah sah menggunakan gelar MM. Begitu Pak Armin ya tadi ya Pak Armin ya. Itu yang bisa Ya, kami jawab. Jadi Pak Armin nanti kalau pengen membayar langsung ke rekening MM Unisula monggo dipersilahkan tidak apa-apa. Ya, monggo. Atau pakai di Facebook tadi juga monggo dipersilakan. Begitu Pak Amin ya. izin Pak, berarti Pak Ibnu itu di Unisula sebagai dekan MM atau gimana Pak? Atau, Bukan, namanya bukan Dekan MM, Pak. Namanya Ketua Program Studi. Ada itu. oh, ini kan sebagai ketuanya. So, Ya, ini tadi tak sampaikan. Biar mana tadi? Nah ini nih, ini saat ini Kaprodinya Ketua Program Studi MM masih saya Ibnu Kajar, sekretarisnya Bu Siti Sumiati. Cuma MM itu adalah di bawah dekan, di bawah program S1. Jadi S1 itu punya prodi, akuntansi S1, manajemen S1, prodi S2 manajemen, prodi S2 akuntansi, dan prodi S3 program doktor. Begitu Pak Amin, lengkap. Jadi nanti kalau Pak Amin setelah lulus dari MM langsung pengen S3, langsung monggo bisa masuk ke PDIM. Begitu ya Pak Amin ya. ya Pak, mungkin bisa di-spill Pak mata kuliahnya apa aja biar maksudnya kan yang bisa kita rekognisi apa saja dengan sesuai dengan apa Eh, pengalaman kerja kita. Maunya karena kita kan kalau yang sumber daya manusia, keuangan dan itu kan mungkin beda-beda mata kuliahnya Pak yang bisa di itu kan kita kan milih-milihnya biar pas dengan pengalaman kerja itu. Baik, tadi sudah tersampaikan, tapi lebih baik tidak apa kita ulang lagi ya. Jadi sekali lagi, nanti teman-teman yang ikut program RPL, mata kuliahnya itu sama yang ditempuh, yaitu semester 1 ini sama, yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, metodologi penelitian, epistemologi Islam, etika bisnis Islam, sama publikasi. 7 mata kuliah. Jadi nanti baik ngambil konsentrasi keuangan, konsentrasi SDM maupun marketing, semuanya harus ditempuh. Gitu. Sehingga nanti asumsinya itu lulus dari MM itu ya paham SDM, paham keuangan, paham marketing. Maksudnya gitu Pak Amin. Ya, sehingga memang ketentuan seperti itu harus ditempuh 7 mata kuliah ini. Nah, yang semester 2, yang 5 mata kuliah, Bapak Ibu tidak usah kuliah. Ya, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dan dapat nilai. Dasarnya apa? Dasarnya pengalaman kerja. Itulah yang disebut sebagai rekognisi pembelajaran lampu RPL. Ya, pengalaman kerja Ibu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui, mengkonversi pengalaman menjadi mata kuliah. Apa itu? Ada 5 mata kuliah. Nah, jadi semester 2 nggak usah kuliah, langsung mengerjakan tesis 6 SKS.
Sehingga nanti diharapkan 1 tahun sudah selesai. Kalau Bapak Ibu nanti Maret ini berkenan bergabung dengan saya, maka nanti 2026 Maret sudah wisuda. 1 tahun. Begitu Pak Amin. Terima kasih atas yang apa yang ditanyakan. Begitu ya Pak Amin ya. Baik, Pak Terima Amin. kasih, Pak. Iya. Cukup sudah. Siap, terima kasih, Mbak. Iya. Baik, mungkin selanjutnya dilanjutkan untuk Pak Zainul Mustafa yang sudah resen. Silakan untuk open mic. Terima kasih, Mbak. Dengaran ya suara saya? Ya, terdengar, Pak. Oke. Baik, Profesor Ibnu, tadi itu sudah dijelaskan berkaitan dengan mata kuliah yang akan ditempuh. Pertanyaan saya ada beberapa. Yang pertama adalah untuk RPL ini, setahu saya di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 di pasal 19 itu kan dijelaskan bahwa untuk program magister itu harus menempuh dalam rentang SKS minimal 54 sampai 72. Nah, seperti itu. Tapi apakah di RPL ini itu sudah berlaku atau tidak kayak gitu? Karena tadi yang dijelaskan itu hanya 42 SKS. Nah, apakah Permendikbudristek ini tidak berlaku di Unisula yang seharusnya itu kalau S2 itu minimal 54 SKS ditempuh dalam waktu 3 semester. Itu yang pertama, Prof. Untuk yang kedua, kasih jurnal tadi karena mata kuliah dan juga di leafletnya juga dijelaskan bahwa kalau sudah publikasi itu tidak wajib membayar. Berarti artinya tidak perlu menempuh atau tidak perlu publikasi lagi. Nah, saya sudah ada beberapa jurnal. Hanya saja prodi saya sebelumnya kan bukan manajemen atau akuntansi dari prodi pendidikan. Nah, apakah itu juga diakui artikel saya, publikasi saya, atau harus publikasi apa dengan topik atau dengan apa di tema di manajemen, kemudian harus tertara dosen pembimbing, nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu tadi ya berkaitan dengan kelulusan, Prof. Apakah di S2 RPLMM ini ada beberapa syarat untuk kelulusan selain menempuh seluruh mata kuliah dan lulus tesis? Apakah misalnya harus wajib wajib ikut seminar internasional atau wajib KKL atau seperti apalah, atau hanya sekedar mata kuliah selesai, tesis selesai, punya publikasi, sudah bisa wisuda. Itu saja, Prof. Ada 3 pertanyaan tadi berkaitan dengan 54 SKS, apakah tetap menggunakan 42 SKS. Kemudian yang kedua adalah berkaitan publikasi, apakah publikasi yang sudah pernah publikasi meskipun dengan topik atau karena prodinya berbeda, itu tetap diakui. Yang ketiga tadi berkaitan dengan syarat kelulusan di RPL MM Unisula ini apa saja, atau hanya sekedar lulus mata kuliah semua kemudian lulus wisuda atau seperti apa? Terima kasih Mbak Wiwi dan Prof. Ibnu. Baik, terima kasih Pak Zazinul. Zazinul. Terima kasih pertanyaannya. Pertama betul, baik memang ada peraturan baru yaitu nomor 53 tahun 2023 ya. Itu ya.
Betul ya. Yang intinya yaitu tentang jumlah SKS pada program magister, termasuk magister manajemen. Memang di undang-undang baru itu minimal menempuhnya adalah 54 55 ya, sampai 70 SKS. Ya. 54. Nah, 54. cuma 54 ya. Betul, 54 sampai 70 SKS. Jadi minimal 54. Ya, Nah, betul. dan memang begini Pak Yazinul, kami itu juga selain apa namanya eh, prodi di MM Unisula, kami juga mengikuti asosiasi. Jadi MM itu punya asosiasi program pendidikan manajemen, program pengelola APMMI, Asosiasi Pengelola Magister Manajemen Indonesia, APMMI. Nah, di APMMI sudah disinggung bahwa memang nanti ada wacana bahwa peraturan Undang-Undang nomor 53 itu akan ditinjau kembali, ya, akan ditinjau kembali sehingga teman-teman tuh di APMMI berharap itu mungkin ya, tidak jadi, artinya gitu kembali ke semula, ke minimal 36 SKS. Tetapi memang itu belum sampai sekarang belum ada pengumumannya, belum resmi, sehingga kami sudah menyiapkan juga, Pak. Ya, kami sudah menyiapkan, ini mungkin tak tampilkan ya, dan ini yang kami persiapkan untuk program baru nanti. Ini jumlahnya 55 SKS ya. Jumlahnya 55 SKS. Kalau undang-undang yang baru itu tidak dicabut, tetap dilaksanakan, maka RPL Unisula tetap ya, tetap kuliahnya hanya 1 semester aja ini. Kuliahnya hanya 1 semester ini. Ini ya. Kuliah hanya 1 semester saja, yaitu 8 mata kuliah. Jumlahnya 21 SKS. Nah, yang semester 2 itu direkognisi berdasarkan pengalaman kerja. Terus semester 3 yaitu mengerjakan tesis. Ya, tesis itu sini nanti ada ujian proposal, ada ujian tesis. Jadi tetap Pak Amin. Kalau toh undang-undang baru nanti tetap dilaksanakan, MM sudah siap. Hanya beda mata kuliah. Cuma prosesnya sama. Kuliah tetap satu semester saja. 1 semester. 21. Dan yang direkognisi sekarang naik. Tadi dari 15 menjadi 21 SKS yang direkognisi. Karena juklaknya di Unisula itu rekognisi bisa 50%. Ini cuma 21 dari 55. Berarti nggak ada 50%. Jadi teman-teman, seperti pertanyaan Pak Amin, betul ya, bahwa memang nanti ada undang-undang terbaru. Kalau itu toh akan diterapkan, kami sudah siap, dan tetap kuliahnya yaitu 1 semester saja. Semester 2 tetap direkognisi, semester 3 yaitu adalah kuliah mengerjakan tesis. Dan ada KKL nanti ya. Memang itu syaratnya tadi ya. Pak Amin nyatakan, kalau nanti ada undang-undang baru berarti ada KKL di sini Pak Amin. Ada KKL nanti. Ya. Nah, itu nanti totalnya sudah 55 SKS. Betul Pak Amin. Tapi kita berharap mudah-mudahan ditinjau kembali ya Pak Amin ya. Undang-undang yang terbaru itu. Memang ini sudah santer ya. Banyak di media, di TV-TV sudah santer untuk meninjau kembali Undang-Undang nomor 53 itu tahun 2003. Khususnya tentang jumlah SKS yang harus ditempuh. Kalau kuliah minimal 3 semester sudah memenuhi tadi Amin ya. Ini kuliah 1 semester, ini kuliah semester 2. Nah, sudah masuk semester 3 itu nanti kita ujian tesis gitu. Jadi 1 tahun pas. Begitu Pak Amin. Terima kasih atas eh, apa namanya keberminatannya tadi untuk tentang MM Unisula tadi. Begitu ya Pak Jazidul. Mohon maaf kok Pak Amin toh Pak Jazidul. Mohon maaf. Prof, iya Prof. Baik, baik, baik Mbak Wiwi sudah Mbak Wiwi monggo dilanjutkan Mbak Wiwi. Mohon maaf Prof, tadi pertanyaan saya ada 3.
Yang Masih mana? ada Yang satu yang belum yang mana? untuk Eh, publikasi, Prof. Oh, publikasi. Baik. Kalau publikasi, tadi kan di mata kuliah ada mata kuliah publikasi, Pak Amin. Jadi nanti memang Pak Amin kalau sudah punya artikel, kan artikelnya belum linier dengan MM-nya. Berarti nanti di kuliah publikasi itu nanti outputnya adalah artikel, gitu Pak Amin. Ya, artikel dan nanti harus dipublish dimanapun. Tidak harus Scopus, tidak apa-apa. Ada publish, silahkan bisa. Ya. berarti tetap publikasi ya, Prof, meskipun Tetap sudah publikasi punya tapi sesuai bidang tadi yang biar linier gitu aja Pak Amin. manajemen ya. Nggih, gitu Pak Amin. Makanya di kuliah publikasi nanti akan dibimbing sama Bapak Ibu dosen agar teman-teman bisa publikasi. Begitu. Begitu Pak Zayinul. Terus Monggo. yang satu, Prof, berkaitan Apa? dengan pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan untuk persyaratan lulus atau wisuda itu apakah hanya sekedar menyelesaikan mata kuliah atau misalnya harus mengikuti seminar internasional, harus apalah kayak gitu. Kalau seminar internasional tidak ada. Ya tadi harus publikasi saja. Publikasi plus TOEFL. Ada TOEFL nanti ya. Ada ujian TOEFL. Dan TOEFL-nya harus dari Unusula ya Pak Jajinul ya. Maka Oh, tadi biaya 35 juta tadi sudah semuanya. Termasuk TOEFL, termasuk publikasi tadi. Termasuk biaya wisuda. Begitu Pak Amin. Pak Zajinul. Kok saya Pak baik, Amin terus yang tak sebut. Mohon maaf Pak Zajinul. Gitu ya. baik, Prof. Terima kasih banyak untuk Ya. Baik, monggo Mbak Wiwi sudah Oke, Prof. dilanjutkan monggo. Pak Zain sudah selesai nggih, Pak? Selanjutnya mungkin yang raise hand ada Pak Heru Santosa, bisa unmute untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Heru. Ya, selamat malam Waalaikumsalam. Prof. Ibnu Hajar, Mbak Wiwi ya. Ini Selamat sekaligus malam, Bapak. perkenalan kita karena pertama kali berjumpa, walaupun lewat online. Baik, saya sendiri sudah mungkin secara usia, secara pribadi mungkin sudah tidak muda lagi karena sudah menjelang 58 tahun. Jadi kuliahnya MM itu untuk apa saya sendiri nggak tahu. Nggak punya tujuan spesifik. Tapi hanya berpikir bahwa setiap ilmu pasti bermanfaat. Entah untuk pribadi, entah keluarga, entah untuk lingkungan, entah untuk lingkup kerja, entah untuk negara kita tidak tahu nanti insya Allah bermanfaat. Itu aja Prof. Nah pertanyaan saya terkait dengan kuliah RPL ini, kan tadi ada 15 SKS dengan atau 5 mata kuliah yang di RPL kan pada semester 2 seharusnya. Nah, itu apakah berlaku sama untuk yang pengalaman kerja mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun gitu. Itu apakah diberlakukan sama atau tidak? Atau memang yang penting program ini berarti semua otomatis sudah RPL 15 SKS. Yang kedua, basic saya adalah engineer, Pak. Dan saya ingin mengambil MM karena pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana manajemen secara akademis. Kebetulan selama ini kan saya mendapat ilmu manajemen kebanyakan dari lapangan. Karena saya bergelut dari dunia proyek kurang lebih sudah 30 tahun lebih, Pak. Dan pengalamannya mesti berbagai macam, baik dari posisi set manager sampai pimpinan proyek, sampai konsultan, bahkan auditor sudah kami jalani. Nah, nanti kira-kira kami juga akan mohon arahan kira-kira konsentrasi apa yang paling sesuai sehingga pengalaman yang saya dapat selama ini itu lebih mengarah ke konsentrasi program yang ditawarkan. Saya kira mungkin di SDM atau pemasaran, Pak. Yang kedua, yang terakhir ini sama sebenarnya dengan Pak Zazinul tadi, sebenarnya persyaratan kelulusan itu
apa saja tadi sudah dijawab. Jadi saya kira yang ketiga tidak perlu saya tanyakan kembali. Terima kasih. Demikian waktu kami kembalikan Mbak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Heru Ya Pak. untuk belajar dari apa sejak lahir sampai nanti tetap belajar. Begitu Pak Heru ya. Ya Pak. Dan cara ilmu sampai negeri Cina istilahnya. Jadi ilmu apapun monggo insya Allah betul saya sepakat akan bermanfaat. Gitu Pak Heru ya. Jadi Amin. Amin. tetap semangat Pak Heru dan sekali lagi pengalaman Pak Heru di berbagai pekerjaan sebelumnya sebagai engineer insya Allah sudah bisa memenuhi untuk mengambil program RPL. Nah, untuk pertanyaan Pak Heru yang pertama, apakah nanti pengalaman kerjanya itu sama atau disamakan atau enggak? Misalnya sudah pengalaman kerja berpuluh-puluh tahun dengan teman yang baru pengalaman kerja 3 tahun, misalnya sama atau enggak? Gitu Pak Heru ya. Iya. Nah, kebetulan ini kami MM Unisula sementara masih seperti itu Pak. Jadi nanti kita perlakukan sama. Apakah pengalamannya sudah 10 tahun atau 3 tahun, sementara kami masih mengakui sebagai pengalaman yang sama. Sehingga nanti mata kuliah apa yang di RPL kan semuanya sama Bapak. Untuk Baik, baik. seluruh peserta magister manajemen itu. Cuma nanti nilainya mungkin ada perbedaan Bapak. Mungkin ada nilai RPL-nya rekognisi ada yang A, mungkin ada yang A minus misalnya gitu. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya nanti dengan melihat pengalaman teman-teman nanti. Maka nanti Bapak Ibu yang berkenan bergabung kan diminta untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat pengalaman kerja. Nah, itu nanti kita lihat pengalaman kerja sertifikatnya sehingga untuk menentukan nilainya itu apakah A atau A min. Nah, karena di situ Pak Heru, jadi letaknya dinilai saja. Kalau Ya berapa Pak. banyak yang direkognisi sama, yaitu tetap 15 mata kuliah. Ya, itu kalau belum kena aturan baru ya tadi ya, yang sudah ditanya Ya. Pak Zaitul tadi ya. Pak Sajinul. Zaitul, mohon maaf. Kalau nanti kena aturan baru, yang di RPL kan tidak 15 tapi menjadi 21. Jadi tambah banyak yang direkognisi. Sehingga kuliahnya tetap 1 semester dan semester 2 itu mengerjakan tesis. Semester 3 awal kita sudah apa namanya bisa wisuda. Ya gitu Pak Heru. Ya, Iya. itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, ya, yang kedua tadi, mohon maaf tadi kelupaan saya Pak Heru tadi. Baik. Saya ulangi ya Pak ya. Nomor 2. Iya. Mohon maaf nih teman-teman yang lain. Jadi ulang. Eh, basic saya kan engineer Pak. Dulu pengalaman saya dari set manager, Oh iya terus iya terus iya, manager. Nah, betul. Paham Pak? kurang lebih arahan Bapak itu cocok ke apa konsentrasi Nah, yang mana Pak? Supaya nanti saya bisa lebih fokus juga. baik, baik Bapak. Kalau menurut saya memang tadi tidak tak sebutkan masih ada satu sebetulnya konsentrasinya. Ada marketing, ada keuangan, ada SDM. SDM, dan ada manajemen strategik Bapak. Jadi kalau Ya. Bapak punya pengalaman di konsultan, punya pengalaman di manajer, punya pengalaman di bidang tenaga di kerja, di proyek, mungkin lebih tepat di manajemen strategik Bapak. Oh iya Pak. Jadi manajemen strategik itu menggabungkan ya ada keuangan, ada marketing, ada SDM, kemudian berdasarkan pengalaman itu Bapak menyusun strategi bagaimana proyek itu bisa sukses ya, misalnya gitu Pak. Jadi mungkin Iya, di iya. strategi. Mungkin begitu Pak Heru ya yang bisa kami sampaikan. Ya udah Pak. Terima kasih Pak. Jadi ada Terima 4 kasih. konsentrasi ya Pak ya. Iya, iya Bapak, Baik. dikonsentrasi.
Nah, oke, jadi nanti begitu kita tahu kan sekaligus saya akan minta dosen pembimbingnya yang lebih sesuai gitu Pak. Mungkin yang lebih Baik. sering menangani begitu. Betul, Bapak. Nanti ke Oke, strategi. Ya, Pak Heru. Ye, Terima matur kasih, Pak nuwun Heru Bapak. ya. Assalamualaikum. Salam. Sudah cukup Gi, Pak Erik Gi. Ye, cukup Mbak. Makasih Mbak. Terima kasih kembali. Mungkin selanjutnya yang Mbak Wiwi, lain. bolehkah melanjutkan pertanyaannya Pak Heru? Bagaimana Gi, Pak? Ini sudah ada yang raise hand terlebih dahulu. Oh iya sudah. Gi, Ya ini mungkin kita korelasinya lanjut. sama yang ini sih, yang tadi nyambung gitu maksudnya. Tapi nggak apa-apa, monggo-monggo, lanjut dulu. Gi, kita lanjut ke Pak Muhibudin Lutfi terlebih dahulu Gi, Pak ya. Gi, silakan Pak Muhibudin. Oke. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Ibnu. wabarakatuh. Terima kasih. Jadi langsung saja ya. Dengaran Bu ya? Ya terdengar Pak. Oke. Langsung saya saja. Kalau RPL ini kan sudah jelas ya, sudah memang resmi. Terus yang kami tanyakan untuk masalah perkuliahannya, apakah ini memang bisa online sampai nanti ujian akhirnya Pak? Nah, jadi kami ke kampusnya itu cuma nunggu pas wisudanya seperti itu Pak. Terus yang kedua, karena ini kan ada beberapa grup nih yang Unisula ini, Unisula. Saya juga ikut semua nih, ada 3 grup. 1 grup dari kampus, 2 dari Facebook. Yang ada Prof. Ibnunya saya ada di situ Pak kemarin. Alhamdulillah di situ. Karena sempat ragu Pak yang dari Facebook. Nah, terus saya daftar yang di unisula.ac.id. Di situ saya mau daftar, ternyata yang untuk S2-nya nggak ada Pak, yang RPL-nya pilihannya. Jadi sampai sekarang saya belum daftar nih. Di pilihan Google Form-nya itu untuk RPL cuma ada S1. S2-nya nggak ada pilihannya. Terima kasih Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Prof. Ibnu. Monggo, terima kasih Pak Muhibidin. Muhabidin. Muhibudin, Pak Muhibudin. Muhibidin. Terima kasih Pak Muhibidin. Aku kok baik-baik enggak? Untuk perkuliahannya betul Pak Muhibidin, nanti kuliahnya kita tetap pakai apa namanya, online kuliahnya Pak Muhibidin. Kuliah online, tapi nanti ada mix Pak, ada kuliah offline-nya. Nah, kuliah offline-nya itu terutama untuk ujian tesisnya Pak Muhibidin. Ya, jadi nanti ujian tesis itu kita bisa ke kampus ya. Jadi mungkin sekali waktu ke kampus ya, mungkin ke kampus 2 kali ya. Pas ujian tesis sama wisuda. Mungkin begitu Pak Muhibidin. Masa nanti alumni Unisula tidak kenal kampusnya, gitu ya Pak Muhibidin ya. Jadi nanti kuliahnya tetap online, tapi ujian akhir saya harap nanti bisa datang di kampus. Begitu Pak Muhibidin. Kemudian yang kedua, untuk pendaftaran sementara masuk aja Pak, masuk daftar saja. Nah, nanti saat waktu kita unduh akan kita kelompokkan ini RPL, ini non RPL. Itu Pak Muhyiddin ya. Atau kalau di Facebooknya Mbak admin ini ya, Mbak Wiwi ya, itu memang langsung RPL. Monggo silahkan ya. Bisa langsung di Unisula. Nanti akan apa namanya? Kan nanti ada wawancara Bu Muhyiddin. Jadi saat masuk aja enggak apa-apa Pak Muhyiddin, misalnya kalau mau masuk di webnya Unisula langsung daftar enggak apa-apa. Nah, nanti untuk penentuan RPL atau non RPL saat wawancara. Kan nanti waktu seleksi ada wawancara dan ada ujian tulis. Nah, saat wawancara itu kita akan diskusi apa yang diinginkan, RPL atau reguler. Begitu ya Pak Muhyiddin ya. Bu, Mbak Wiwi yang admin berapa ya? Admin 1 Pak. Itu bisa dihubungi semuanya. Admin 1 sampai 4 itu bisa dihubungin. Oh, iya. Pak nanti Pak, ini kan banyak yang kami takutkan ini juga Pak, maaf Pak ya, bertanya lagi. Nanti kan pasti kan ada konsul-konsul nih Pak, masalah proposal, terus tesisnya. Jangan-jangan nanti ketemu dosen pembimbing kami konsulnya disuruh offline Pak. Gimana Pak? Mboten Pak, enggak.
Enggak. Nanti Ya, kami ini jamin. jaga-jaga dulu ini Pak, soalnya Iya, jauh kan. betul. Pak Muhyiddin, betul. Teman-teman yang dari Kalimantan Tengah banyak Pak Muhyiddin. Kemarin ada yang dari kelompok PT PLN, ada. Kemudian BI yang banyak BI banyak. Pak Muhyiddin dari mana? Saya dari kesehatan Pak. Oh, kesehatan juga ada kemarin kesehatan beberapa dan Pak Polisi. Iya. Itu ada TNI juga beberapa ada, Pak, dari ya. Kalimantan Tengah. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya meskipun nanti ujiannya itu offline ke kampus, ujian tesis maksudnya ya ujian akhir, bimbingannya tetap pakai online. Jadi tidak perlu datang, tidak. Nanti kami yang menginstruksikan pada seluruh pembimbing ya bahwa bimbingannya tetap online. Jadi tidak ada offline sehingga tidak mengganggu pekerjaan teman-teman semua. Begitu Pak Muhyiddin. Oke, terima kasih Prof. Baik. Jadi Baik. nanti langsung aja daftar tidak apa-apa Pak. Nanti kan ada wawancara. Nah, saat wawancara nanti kita diskusi mau RPL atau reguler. Begitu Pak. Jadi Oke, dasarnya Pak. itu. Sehingga di pendaftaran itu tidak ada kategori reguler atau RPL. Begitu Pak Muhyiddin. Oke, makasih. Oke, Baik. makasih. Monggo Mbak Wiwi. Sudah cukup ya Pak Muhyiddin ya? Iya, cukup Mbak. Prof Ibnu, sebelumnya mohon izin Prof, untuk sidang tesis ini apakah harus wajib sekali untuk hadir offline gitu Prof? Karena kan mahasiswa sebagian besar itu ada di yang luar kota ataupun luar Jawa, itu bagaimana Prof? Mungkin untuk ongkosnya itu bagaimana Oh Prof? iya, betul Mbak Wiwi. Kalau bisa online juga Pak. Gitu Prof. Nanti kita kalau yang lalu-lalu gini Pak, saya itu ada kelas yang di Pangkalan Bun. Itu biasanya malah dosennya datang ke Pangkalan Bun. Itu memang itu kebetulan satu kelas utuh ya. Nah, tapi kalau ini tidak banyak yang di luar Jawa itu, ya mungkin nanti kita usahakan tetap online. Tetapi wisuda tetap ke kampus ya Bapak ya, harus datang ke kampus wisudanya. Begitu Pak Iya Pak. Ubidin. Jadi yang lalu memang begitu. Ujiannya Iya. semuanya online juga. Cuma yang Ini daerah Semarang atau yang di luar kota itu ada satu kelas, maka dosennya datang ke sana malahan. Begitu Pak Muhyiddin. Gitu. direkam Pak ya online sidang tesisnya. Iya, siap. Siap. Iya Pak Muhyiddin. Nanti diingatkan ya Pak. Besok kalau pas ujian tesis kok suruh offline nanti diingatkan saya. Gitu ya Pak Muhyiddin ya. Oke, ini direkam kan juga Pak Zoom-nya. Iya, ada bukti otentik ya. Iya Iya Pak. Prof. Siap. Nggih, matur Baik. suwun. Terima Baik. kasih Pak Muhyiddin. Mungkin sudah cukup ya Pak. Baik, untuk selanjutnya bisa on mic untuk Pak Yulianto. Bisa mengajukan pertanyaannya kepada Prof Ibnu. Terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih juga Prof Ibnu yang telah memaparkan materi. Saya izin bertanya Prof terkait dengan eh, apakah Unisula ini telah memperoleh sertifikat atau izin penyelenggaraan untuk program kelas jarak jauh atau kelas online yang tentunya telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, khususnya untuk ini Prof, PNS-PNS yang mengikuti pembelajaran melalui sistem kelas jarak jauh kan harus benar-benar ada bisa memilih kampus yang telah memperoleh izin itu. Baik, terima kasih Prof. Baik Bapak Yulian, memang saat ini kami itu mendasarkan pada Undang-Undang yang 41 tadi, memang itu saat pandemi itu loh Pak, itu memang dibolehkan untuk melakukan kuliah secara online. Dan sampai saat ini undang-undang itu belum dicabut ya. Sehingga kami menggunakan dasar itu untuk melaksanakan kuliah online. Kira gitu, Pak. Dan tadi sudah tak sampaikan kepada teman-teman bahwa lulusan RPL Unisula sudah diakui ya. Tadi ada yang dari kepolisian, kemudian dari BI itu juga semua sudah langsung ada
diakui dari pusat. Ya. Bahkan kemarin tuh gini Pak, yang kelas kami tuh punya kelas namanya dari kelas KPP. KPP itu kantor pelayan pajak. Nah, dia tuh dulu juga tanya itu gimana izin operasionalnya begini-begini. Nah, kami jawab juga kami mendasarkan undang-undang yang saat COVID itu bahwa kita bisa melakukan kuliah secara jarak jauh. Jadi Unisula itu mengikutinya adalah mata kuliah jarak jauh, maksudnya gitu, mata kuliah jarak jauh. Jadi perkuliahannya secara online, tetapi untuk istilahnya nanti ada offline-nya. Offline-nya tadi seperti wisuda datang dan ujian akhir tadi ya, seperti Pak Yuri Bidin tadi ya, harus offline misalnya seperti itu. Ya, itu tetap dasarnya itu mata kuliah jarak jauh. Nah, kasus KPP tadi saya lanjutkan. Setelah KPP itu masih ragu-ragu, dia lapor ke pusat. Bagaimana Pak ikut RPL? Justru pusat itu yang menganjurkan. Silakan. Memang itu RPL masih dibolehkan sampai saat ini. Silakan untuk mengikuti kuliah di Unisula itu secara online seperti itu. Jadi itu Pak Yulian. Jadi dasarnya di undang-undang itu. Kalau izin resminya memang Unisula belum ada untuk kuliah jarak jauh, tetapi dasarnya pada undang-undang tadi. Dan sampai saat ini masih bisa jalan dan lulusannya pun itu yang dari Pangkalan Bun bisa dicek itu semuanya yang dari Kobar ya, Kota Waringin Barat itu yang lulusan dari Unisula sudah mendapatkan promosi semua Pak. Jadi tidak masalah. Begitu Pak Yulian. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Baik, Bapak Yulian. Baik, terima kasih. Baik, sudah cukup di Pak Yolanto. Sudah cukup Bu Wiwi. Mungkin ini masih ada yang raise hand dari Pak Zainul, bisa langsung on mic. Terima kasih Mbak Wiwi. Mau tanya lagi, Prof. Berkaitan dengan jadwal kuliah, karena saya juga ASN, karena nantinya akan menjadi persyaratan pengajuan izin belajar. Kalau izin belajar, apa, jadwal kuliahnya itu bertabrakan dengan eh, pekerjaan, kan kemungkinan juga bisa diizinkan, bisa juga tidak. Nah, untuk RPL ini kuliahnya itu hari apa dan jam berapa gitu ya, Prof? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di RPL ini full online atau hybrid? Karena saya juga kebetulan berada di Demak, artinya tidak jauh juga dari kampus Unisula. Misalnya saya ingin kuliah langsung ke kampus untuk beberapa kali, nah itu apakah bisa atau memang full online dari rumah? Gitu saja, Prof. Terima kasih. Baik, Pak Zainul. Oh, dari Demak ya Pak Zainul. Oh, dekat. Baik, Pak Zainul. Jadi sekali lagi, kuliahnya itu hari Senin sampai dengan Jumat, Pak Zainul. Kuliah dimulai jam 18 sampai jam 22. Senin sampai Jumat. Kemudian betul Pak Zainul, ini fasilitas di FEU Nusra sudah lengkap. Jadi nanti siap untuk melaksanakan kuliah hybrid. Jadi sekali lagi tadi termasuk Pak Zaitun tadi ya, yang menanyakan tentang izin kuliah jarak jauh. Nanti kita prakteknya banyak yang hybrid Pak Zainul. Pak Zaitun tadi ya, Zainul, Prof. yang tanya kuliah izin operasional tadi loh Mbak. Jarak jauh tadi Pak, siapa tadi? Sebelumnya Pak Zainul tadi. Pak Yatimun, siapa tadi? Muhibudin. Setelah Pak Muhibidin, Pak siapa? Saya lupa, Prof. Pak Zuliat. Zuliat. Ya Pak Yuliat ya. Jadi itu Pak Yuliat untuk program jarak jauh. Jadi kami itu sudah melakukan kuliah hybrid. Sehingga istilahnya gitu kita tidak full online. Nanti yang seperti Pak Yaitul yang rumahnya Demak bisa datang ke kampus. Yang rumahnya Semarang bisa langsung datang ke kampus.
tetapi yang luar kota bisa mengikuti secara online. Jadi istilahnya hybrid tadi ya Pak Zaidul ya. Ya itu alatnya sudah lengkap di Unisula. Nanti siap untuk Maret kita melakukan kuliah secara hybrid. Begitu Pak Zaidul ya. Hybrid ini sudah siap. Sehingga kuliahnya offline dan online di mix. Sehingga terkait pertanyaan tentang izin operasi ini gimana? Kita kan tidak full jarak jauh ini. Ada hybridnya. Begitu ya Pak Zaidul ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik Pak Zainul. Baik, Namanya lupa terus Pak Zainul. Angel dibaca. Pak, ini lidahnya lidah Jawa. Zainul. Terima kasih Pak Zainul. Zainul. Baik, Prof. Mungkin yang resen sudah tidak ada, namun ini di kolom chat ini ada beberapa mahasiswa, calon mahasiswa yang bertanya. Mungkin akan saya jawab, mungkin akan saya bacakan gitu, Prof. Ya. Dari Pak Dedi Prianto, izin bertanya. Oh, bukan, ini tidak bisa raise hand, maaf Pak. Ini dari Bu Boleh saya Agustina. nanya nggak? Saya nggak bisa resen soalnya teh di Gih, chat itu. silakan saja Pak, Pak Dedi, silakan. Oke. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Prianto, Prof. Mau izin bertanya, meneruskan tadi ya dari teman siapa ya yang nanya, saya lupa. Dari Jadi pertanyaan saya gini, jadi basicnya saya kan telekomunikasi sebelumnya. Jadi ini kan ada minat di MM ya. Untuk pekerjaannya sebenarnya sudah kalau dari yang di RPL itu insya Allah mencakup semua. Cuma masalahnya di kita mungkin untuk standarisasi di situ kita kan nggak punya sertifikat. Hanya mungkin manajemen atau apa yang ada sertifikat tertentu, nggak semuanya punya sertifikat. Nah, korelasinya di tempatnya kita, apakah akan diakomodir semua RPL-nya itu? Ibaratnya diignore, pasti diignore semuanya, atau ada syarat-syarat tertentu yang harus kita submit ke teman-teman MM sebagai syarat untuk di RPL kan kayak gitu Pak maksudnya. Baik Bapak Dedi. Terima kasih. Pengalaman teman-teman kemarin juga gitu Pak Didik. Pak Dedi mohon maaf. Bahkan kemarin itu ada yang dari dokter, ada dari Puskesmas, ada dari yang Departemen Agama, semuanya banyak sekali Pak Dedi. Sehingga kami tidak mempermasalahkan pengalaman kerjanya seperti apa. Yang penting ada pengalaman kerja, apakah itu berupa sertifikat atau surat keterangan, monggo, dan ada SK kerja. Begitu aja Pak Dedi. Oh siap. Jadi SK Siap. kerja ataupun pengalaman berapapun ada sertifikat monggo dikumpulkan. Itu dasar kami untuk melakukan RPL. Untuk melakukan rekognisi mata kuliah yang akan ditransfer dan sudah lulus berdasarkan pengalaman kerja. Begitu Pak Dedi. Oke, terima kasih Prof sebelumnya. Baik Melanjutkan Pak Prof. Dedi. Berarti otomatis semua calon mahasiswa akan ditentukan sama ya, yang di RPL kan itu sesuai yang keterangan Bapak tadi kesau ke kita ya. Semuanya pasti mata kuliah itu ya. Atau mungkin oh ini karena backgroundnya ini ada yang mata kuliah ini yang nggak bisa di RPL kan atau gimana? Betul Pak Dedi. Kalau kami nanti harus menyesuaikan background, berarti kan harus membuat banyak kelas. Sehingga kami Oh, kesulitan. Oleh nah. karena itu, seizin Pak Rektor untuk MM yang direkognisi sama Pak, semua Pak. Oh siap. Oke oke. Jadi Siap. nanti apapun pengalamannya, rekognisinya 5 mata kuliah ini Bapak. 15 SKS ini. Ya, ya. Terima kasih. Wah, Baik Pak oh, Dedi. siap. Terima kasih. Baik. Baik Mbak Pak Dewi. Dedi, sudah selesai. Ini untuk Pak Amin, on mic ini apakah ingin bertanya lagi atau bagaimana gitu Pak? Nambah pertanyaan, Mbak. Oke, silakan Pak. Tadi kan disebutkan ada beberapa konsentrasi. Itu perbedaannya apa? Apakah mata kuliahnya tetap sama atau beda? Kemudian nanti di ijazahnya itu apakah ada tertulis konsentrasinya bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk pengalaman kerja untuk dijadikan syarat rekognisi itu untuk PNS itu apakah hanya bentuknya seperti apa kan?
Mamanya eh, apakah seperti SPTJM, apa seperti surat eh, melaksanakan tugas atau apa, dan berapa isinya apa gitu kan. Ini kan menyangkut beberapa mata kuliah yang direkognisi lah. Apakah perlu dijabarkan tentang uraian kerjanya atau gimana? Soalnya kan di PNS kadang-kadang kan kita berpindah-pindah posisi. Tuh. Terima kasih. Baik, Pak Amin. Terima kasih. Jadi untuk konsentrasi nanti kuliahnya sama Pak Amin. Apakah ambil SDM, marketing, keuangan, strategik, mata kuliah yang ditempuh sama, yaitu nomor 1 sampai nomor 7. Nah, untuk di ijazah memang nggak disebutkan Pak Amin konsentrasinya apa, tapi nanti di transkrip di daftar nilai kelihatan tesisnya itu judulnya apa gitu. Nanti ada di tesis, sehingga apa? Nanti lihat konsentrasinya dinilai tadi tesis tadi nanti ada. Begitu Pak Amin. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan tadi persyaratan. Menurut Juklak dari RPL itu satu bukti pengalaman kerja itu bisa digunakan untuk rekognisi beberapa mata kuliah. Begitu Pak. Jadi nanti SK kerja satu itu bisa untuk 5 mata kuliah ini nggak apa-apa bisa. Satu pengalaman kerja untuk 5 mata kuliah juga nggak apa-apa bisa Pak. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi intinya sudah bekerja itu berarti dia punya pengalaman untuk manajemen, apakah itu masalah operasionalnya, apalah kepemimpinannya dan seterusnya. Sehingga apa namanya sertifikat pengalaman kerja itu bisa sebagai dasar untuk rekognisi semua mata kuliah ini. Begitu Pak Amin. Ya Pak, ini tiap semester ada pembukaan ya Pak? Atau gimana? Baik, kuliah di MM ini pembukaannya 2 kali Pak Amin, Maret sama September. Tapi kalau nanti September otomatis mau tidak mau yang tadi sudah menggunakan eh, Undang-Undang nomor 53 tadi, yang SKS-nya 54 tadi minimal. Otomatis sudah itu. Kalau ikut Maret ini kan belum kena itu masuknya. Ya, gitu Pak. Atau nanti kita tunggu ya, kita masih nunggu di APMMI, Asosiasi Pengelola Magister Manajemen Indonesia. Itu juga masih menunggu detik-detik ini apakah Undang-Undang nomor 53 yang disampaikan Pak Zayitul tadi akan ditinjau kembali. Kira begitu. Begitu Pak Amin. Siapa? Sudah Baik, jelas ya terima Pak Amin ya. kasih. Mungkin ini sudah malam, sudah menunjukkan pukul 20 lebih 39. Namun ini masih ada satu lagi yang raise hand, give Prof. Mungkin ini bisa dikasih Pak, kesempatan silakan. untuk ya untuk Bu Dwi Rahmawati, silakan untuk open mic. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Ibu Wiwi. Mohon izin Prof bertanya untuk yang di daftar apa namanya, yang untuk harga sampai 35 juta itu kan ada program matrikulasi. Nah, mohon pencerahannya begitu, Prof. Apakah matrikulasi yang disampaikan nanti itu untuk semua, baik yang eh, awalnya S1 misalkan dari manajemen atau memang semua termasuk yang non manajemen S1-nya, atau seperti apa program matrikulasi itu? Yang saya pahami kan matrikulasi itu kalau di perguruan tinggi yang memang sebelumnya S1-nya atau S2-nya belum linear dengan yang ingin diambil begitu, sehingga ada program matrikulasi untuk pendalaman materi-materi atau matkul-matkul yang memang sebelumnya belum ada. Apakah seperti itu atau mohon nanti dijelaskan? Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, untuk program RPL ini kan sudah ditentukan begitu, diibaratkan dari lima mata kuliah itu kan lulus. Nah, lulus di sini apakah kemudian kami bisa diberikan sedikit penjelasan begitu untuk penentuan nilainya nanti seperti apa itu kah? Apakah ada panduannya atau memang itu harus dipukul rata begitu, Prof? Misalkan
yang sudah punya pengalaman mau mau maksudnya mau apapun langsung ditentukan nilainya A atau langsung nilainya A B atau B atau memang setiap setiap pengalaman disertakan nanti dengan buktinya itu termasuk nilainya pun menyesuaikan seperti itu atau di buku rata mau seperti apa begitu Prof. Mohon pencerahannya. Terima kasih Prof. Mbak Dwi Rahmawati. Terus. Baik, yang pertama terkait dengan apa tadi mata yang pertama tadi apa Mbak? Matrikulasi Prof. Oh ya, matrikulasi. Baik. Betul Ya. Mbak, disampaikan sama Mbak Dwi, betul. Memang filosofinya matrikulasi itu untuk teman-teman yang non linier. Jadi yang tidak sejalur. Misalnya dari S1-nya kedokteran atau dari engineer atau komunikasi itu kan nggak sejalur. Itu yang harus ikut matrikulasi. Tapi pertanyaan Mbak Dwi, bagaimana kalau yang S1-nya manajemen kan sudah sejalur? Apa harus ikut matrikulasi? Nah, kebetulan di MM itu memang itu diberlakukan untuk semua Mbak Dwi, apakah yang linier maupun tidak linier. Yang sudah linier nanti untuk refreshing saja, refreshing untuk mengikuti matrikulasi. Tetapi yang tidak linier ya kita betul-betul perkenalan dengan mata kuliah baru. Karena seperti engineering kan nggak ada manajemen pemasaran, nggak ada manajemen sumber daya manusia, nggak ada. Jadi betul-betul nanti untuk memperkenalkan mata kuliah yang akan dipelajari di magister manajemen. Tapi yang sudah sejalur tetap mengikuti karena itu sifatnya untuk refreshing. Begitu Mbak Dwi. Kemudian yang kedua, untuk nilai, sekali lagi nilainya itu tidak ada AB ya di MM, itu adanya A dan Amin serta B. Nah, berarti nanti teman-teman kami program MM untuk memberikan nilai rekognisi itu dasarnya adalah pengalaman-pengalaman kerja tadi. Semakin banyak pengalaman kerjanya, ya mungkin nanti nilainya semakin maksimal. Begitu Mbak Dwi. Tapi menurut pengalaman kemarin, nilainya itu adalah Amin sama A. Untuk RPL itu Mbak Dwi. Nggak ada yang di bawah itu. Itu Mbak Dwi. Sampai Jumat. Terima Gitu. kasih Prof. Baik Mbak Dwi Terima kasih Rahmawati. penjelasannya Prof. Ya. Baik. Yuk. Monggo Mbak Wiwi. Baik, Prof. Mungkin sudah cukup ya. Namun ini masih ada beberapa pertanyaan yang dari room chat. Namun udah beberapa juga sudah saya jawab. Ini mungkin saya belum bisa menjawabnya, Prof. Mungkin bisa dijawab sama Prof. Ibnu. Ini ada dari pertanyaan dari Pak Hendro. Pertanyaannya berarti kalau untuk program jarak jauh, untuk materi penyusunan tesis, bukunya mesti punya sensori atau punya pinjam dari submerso lain ya. Ini mungkin untuk bagaimana Pak Hendro? Mungkin bisa dijelaskan pertanyaan ini bagaimana Pak? Ya ini, selamat malam Mbak, selamat malam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ini Pak kan Hendro. begini Prof, untuk tesis kan kita pelajar kan, student kan harus gini Prof, mesti baca buku, terus mesti kita juga lihat repositori, terus kita mungkin nanti bisa aja, saya nggak tahu eh, apakah Turnitin juga dioperasikan oleh Unisula. Itu bagaimana Prof? Untuk yang pembelajaran jarak jauh kan kita nggak pegang buku nih dok. Prof, lokasi saya di Jakarta. Berarti kalau mau nyusun anggap aja bab 1, bab 2, bab 3 kan ini kan bukunya mesti kita baca. Padahal posisi kita jauh dari Unisula, dari library Unisula. Mungkin kalau repositori dikasih akses oleh Unisula kita bisa lihat dari internet. Tapi kalau buku kan kita punya masalah jadinya Prof. Mohon arahannya Prof. Terima kasih. Baik Pak. Untuk repositori maupun apa nanti buku-buku modul, memang untuk mulai Maret nanti kita akan berikan modulnya Pak. Nanti kita kirim. eh, Biasanya nanti secara prakteknya kita itu mempunyai grup kelas Pak. Misalnya nanti ada 2 kelas,
Misalnya Pak Indro di kelas 81A misalnya. Nah, nanti materi akan dikirim di grup itu dan Pak Indro bisa mendownloadnya. Nah, begitu Pak Indro. Nanti kami akan memprogramkan seluruh mata kuliah itu ada modulnya sehingga teman-teman nanti bisa memegang modulnya itu ya lewat download di grup kelas tadi. Begitu Pak Indro. Kemudian untuk Turnitin betul di Unisula itu Turnitinnya saat ini di angka 23%. Berarti nanti apa namanya diturnitinkan di Unisula Pak Indro biar nanti teman di apa di admin kami yang turnitinkan nanti Turnitin. admin. Bisa Pak Indro seperti itu. Ya Pak. Jadi betul nanti betul diingatkan Pak Indro, terima kasih. Memang nanti kami programkan untuk membuat modul mata kuliah untuk mulai Maret itu Pak Indro. Begitu Pak Indro. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Baik Pak Indro, terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya karena sudah malam kita cukupkan untuk sesi Zoom meeting pada malam hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa mengadakan kembali nggih Prof. Entah itu nanti akan bersama Baik. Prof nggih, akan bersama Prof Ibnu lagi atau bersama dengan tim PMB yang lainnya. Nanti akan dijadwalkan kembali. Jadi Bapak Ibu terima kasih yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Prof Ibnu yang sudah mempersilahkan waktunya untuk jadi narasumber pada malam hari ini. Mungkin Bapak Atau Ibu, saya mungkin nyampaikan kata sedikit, Mbak. Tak nyampaikan sedikit baik untuk silakan teman-teman. Prof. Gih, gih silakan Prof. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti paparan malam ini untuk sosialisasi program Magister Manajemen dari Unisula Semarang. Kami berharap monggo teman-teman yang berkenan langsung aja bergabung. Kita bertemu di awal Maret untuk kuliah perdana untuk periode 2025. Begitu teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang pas, tidak berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bisa ketemu di awal Maret ya 2025. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, Mas terima kasih Ibnu, Mbak Prof. Wiwi. Terima kasih, Mbak. Terima Ya, terima kasih kasih. kembali. Ya Bapak Ibu mungkin nanti setelah ini Baik, apabila mari izin, ingin mohon mendaftar langsung izin. saja. Iya Prof. Iya. Apabila ingin mendaftar langsung saja melakukan biaya registrasi yang sudah tertera dan nanti langsung konfirmasi kepada admin ya. Baik Bapak Ibu, mungkin malam sesi Zoom pada malam hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam. Ibu.